pengarangnya ada 3 buku. Ya. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke, katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastro ternyata nggak tahu. Jadi Karena apa gunanya pertanyaanmu buku-buku nggak yang ada kau pegang itu? jawabannya, bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah Yesus itu. berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu dengan, dengar dulu, bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang saya tanya firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Firman pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat ya, teman-teman? Loh, kenapa larinya ke mujizat? Nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, saya mau firman dulu pertama dari ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu termasuk mujizat. Kalau kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak utama pengajaran penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Jawab. Kita mau preteli dulu nih. Iya, setuju nggak Bang Zuma yang terkenal ini? Setuju nggak bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh, pasti dari Allah diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Tidak usah kamu kemana-mana. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok macet? Saya jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Lembek kali kau, Indra. Lembek kali, percuma kau makan moncong babi tiap hari. Lembeknya kau. Dengar, Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana ceritanya nih? Kau jawab dulu. Wahyu pertama, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita dengarkan teman-teman. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan itu membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus naik masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cak Ayu, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Ini kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang kau saya tahu itu cerita Lukas. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya seperti biasa dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Setelah dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata, tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Sudah, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Yang saya tanya apa? Kau tanya wahyu pertama. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana?
Dia sudah mengatakan roh Tuhan ada padaku, itu pertama-tama. Saya Dari mana? Coba, mana? Coba mana buktikan? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Buka, kau buka, cepat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara, dia berkata dari firman Allah yang mengatakan tentang dirinya. Saudara, Dia mengatakan dengarkan apa yang saya, Allah dengar. katakan kepada dia dari dirinya sendiri. Jadi dia akan berkata dari dirinya sendiri, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengataku. Saudara, kamu ditertawakan sama jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Kepada orang dan penglihatan. Saudara, dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau nyerocos terus. Kepada orang di Lukas 4. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitulah caranya. Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi kalau kamu bilang bahwa itu Lukas 4, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, macet lagi. Kepadaku itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya ulang. Di Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, roh Tuhan. Nomor 12-nya aja Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu, ini setelah dia dicoba-cobaan di padang gurun. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan jadi yang ada padaku. Jadi Saudara Indra, Saudara Indra, dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara Indra, bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya. Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana itu? Sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya, Fred. Semua. Sebelum dia menemukan kamu mengatakan wahyu pertama. Diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai kamu mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Itu dulu. Saudara, harus dilewati ujian Tuhan. Saudara Indra. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Iya, saya tahu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Yesus? Tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor satunya Lukas 4 ini apa? Wahyu juga. Sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, ini Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan?
Apa tuh? Semua firman ini, Dena, semua firman Macet, ini adalah pewahyuan. macet internasional. Semua Ini Lukas firman ini 4 adalah nomor pewahyuan. 1. Tidak mungkin tanpa Lukas pewahyuan 4 orang nomor menulis tentang 1 yang kita. saya tanya. Nah, pewahyuan kepada Itu murid-murid. wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Itu Maksudnya Lukas lebih dulu dulu. kan saya, Ketika Bung. dia berkhotbah. Pertanyaan saya, saudara Kau Indra. kau Pertanyaan bertanya saya, bahwa saudara apa pewahyuan Indra. pertama? Ini khotbah Yesus Duluan pertama kali. mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Lah, Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Iya, Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi Oke, saya mereka ulang. menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet Kau internasional. bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini. Narasi ini Lukas sudah tepat. 4 ini, Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan oleh Oke, Yesus pertama Anda kali? mengatakan Ini adalah wahyu Lukas pertama 18 yang karena diterima dia Yesus berkhotbah. Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu Lukas karanganmu. 4. Sebentar. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Siapa bilang kalau karangan nomor saya? 18-nya adalah wahyu pertama, nomor satunya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Iya. Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus Iya. Maka mereka Iya, menerima iya, iya. pengajaran itu adalah pewahyuan Yesus. Iya enggak. Sekarang kau bebas. apa? Kau tidak bisa lari dari situ. Pewahyuan Tutup itu mereka gereja. dapat dari Yesus. Tutup gereja. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Pewahyuan untuk Yesus. Pewahyuan untuk Yesus adalah ketika dia berkhotbah. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas tidak. 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu Lukas kau. 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid-murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja. Tutup gereja karena macet. kau berkata bahwa- Macet parah ini teman-teman. Sebentar, saya tahu Macet kau punya internasional ini. Gereja Saya- macet. sebentar, Bukan saya tahu macet punya kendaraannya, pengertian. tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Sebentar. Lukas Kau melihat 4 bahwa nomor karena- 1. Sebentar. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Iya. bahwa Anda mengatakan wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 1 nomor 4, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan Ya, itu dijawab. semua Bang. Yang dijawab, Bang. Bapak. Itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Ya, Mana itu. mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Ini Kristen nggak tertulis- ada yang bertanya. ini tertulis mana di firman Bible. wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan Gitu. saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas saya 4 bilang, nomor 1 dengar, wahyu atau dengar. bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Zuma ini gitu loh. Aduh. Apa mujizat Loh, kok saya yang Quran? diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke, jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya Kenapa mau lari apple ke to apple. Al-Quran? Kalau Jawab Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu mujizat pertama. bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya Dengar, wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan, nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Kau sedang menagih itu Saudara pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, Saya tanya kau, nomor sebentar. 1 dari Kau Lukas sedang 4 itu wahyu Kau atau sedang bukan? melakukan pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau.
Lukas Yang 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan atau bukan, saya tanya. Macet internasional, macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab itu wahyu atau bukan. Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan, Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas Yesus. Sebentar. Lukas Yesus mengajarkan muridnya, tapi Yesus tidak memerintahkan muridnya menulis. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti yang pertama adalah Yesus. Lukas baru menulis ini pada kalau begitu, kalau Yesus yang menerima wahyu pertama, dan ternyata wahyu pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Cuma saya kan, berarti kau ini letterless dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa mengerti sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Kecil, kau lulus ya itu wahyu atau bukan, Bung? Kau satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara pandang, cara menelaah. Itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca macet total. Ada ambulans. Saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun 30 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Tahun, ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu? Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu, betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Sama dia di Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang dibentuk. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu. Tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan?
Lukas saya bantah. Sebentar. Saya bantah kau. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Aduh, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan, pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau Ya, baca silakan. di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita adalah nabi sekarang pertanyaannya. Lukas nabi atau bukan? Saya adalah Pertanyaannya. nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri saya. Lukas itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke bilangan sekiranya 2 umat tuyul? Tuhan menjadi Kenapa nabi larinya ke oleh bilangan karena Tuhan 2 memberi kamu? rohnya hingga kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? cuma Bilangan nabi berapa? bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki. Yang berapa? kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 11. Bukan bilangan 2. Memalukan. Yang kedua saya kasih kau Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus Dia itu dikasihkan nabi kebenaran atau menurut- bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan untuk Yesus bumi. adalah Beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari 12. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Ya. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Dengar, Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis Ini yang karena kau dia baca dipenuhi ini dengan tulisan Roh Kudus. siapa? Jadi terjawablah di sini bahwa Yang kau di dalam tulis ini bilangan tulisan 11 siapa? Ayat 29. Yang kau baca seluruh barusan. umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Tidak. Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Iya. Yesus. Kalau kami mau menyuji Tersiksa
Tersiksa kau kan? Maka kami akan Tersiksa menjadi kau nabi kan? bagi diri kami sendiri. Karena Siksa roh kau kan? ada pada Tersiksa. kami. Tersiksa kamu Yang kan? berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian, sebab Allah Nah, bukan pertanyaan Allah. saya. Allah dan tidak kelihatan. Pertanyaan Dan saya, tidak antara pertanyaan di mana. saya, Kamu Lukas tidak bisa- nabi Sekarang atau saya tanya bukan? dulu. Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas Kamu terputus nabi dengan Allahmu. atau bukan? Nah, kamu sekarang Lukas saya nabi tanya atau kamu, bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas dasarnya apa? nabi Apakah Tuhan utus atau kamu? bukan? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas Allah nabi atau mengutus bukan? engkau? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Loh, Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para Rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman, Dasarnya, teman-teman, saya terbukti dasar. ya, terbukti Dasar apa kau Lukas itu bukan kau bisa nabi. mendapat pewahyuan dari Nah, Allahmu. sekarang kita minta Bertanya. bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Silakan saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil di internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Ya, dia menulis tentang Yesus. Iya. Kau sesuatu menulis tentang dirinya, dia adalah murid. Selesai kau. Selesai kau. Tutup gereja. Tutup gereja. Selesai kau. Jadikan Kalau aja dia lapangan bukan murid, futsal. dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid, Tutup maka gereja. dia menulis Jadikan tentang Yesus. lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Siapa bilang dia Nabi bukan nabi? bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi. Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, Jadi keluargamu semuanya nabi. Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, Saya menerima roh kalau dari begitu, Allah. kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa, Bang? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu Saya tidak kalau gitu, bro. Saya memberi ke roh. Loh, Pertanyaan bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Memberikan roh saya kepada Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu Ya. memakai penutup muka. Kau selalu memakai Ya. penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu.
Coba pakai apa? Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai Warna daster ya. apa? Warna Sekarang apa? kau menggunakan Warna. pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Oke, mana kau itu jadi nabi? Nabi apa Dari kau? mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah? Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Sebentar, saya Kenapa bukan kau tidak buat tahu? kamu. Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Sebentar, saya bukan Jangan-jangan buat kau pakai kamu. bikini. Sebentar, saya bukan dalil bagi kamu. Aduh, parah. Kenapa Jadi gugur Yesus ya, datang teman-teman. sebagai juru selamat? Saya tanya Gugur kamu, ya teman-teman, gugur. Dengar, Tadi saya Lukas kasih dalil. bukan nabi, Dengar. gugur. Berarti Dengar dulu. buku Saya Lukas kasih itu dalil. teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid karena dia menerima Roh Kudus. Fred, terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 124 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Mereka semua murid. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya Tidak dia ada bisa bukti, bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Bang Arif, naikkan dan Edis, Bang. Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Bang Markus Arif. juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas Sekarang, bukan Suma, saya nabi. bertanya kepada kau. Kau bisa buktikan bahwa Lukas kamu ada. bukan murid Yesus. bisa Kristen buktikan mengimani bahwa Allahmu ada. buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Itu saja. Saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Saya Edis, cuma silakan bertanya, naik, Bang, ya. apakah Allahmu ada? Ani. Bang Juma mau nggak ditantang Edis Bang? Edis. Mau nggak? Edis. Nggak lucu itu. Nggak Berani lucu. nggak? Berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman Nggak merasa berani lucu nggak kalau Edis nantang Bang Zuma Dialog? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Oh, Edis, ayo. kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Suma, Sulkit PMA Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia kukencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Jangan. Edis mau hadapi Bang Suma lucu. Gitu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan, Siapa yang sejarah hebat ya. membuktikan jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan itu Sekarang ada saya apa? bertanya, kau bisa buktikan Allahmu ada atau tidak? Tunggu ya. Ku WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini. Oke, Alam sekarang kau jawab semesta saya, ini. Allahmu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena Oke. selama ini yang menurunkan Oke. Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di Oke. lima mana. Oke. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya mau buktikan. Saya buktikan kau. Macet.
Saya buktikan coba, ke coba. kau. Saya bertanya Ya, kau, coba, kau coba. balik bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada, buktikan. Mana ada? Mana? Ada, Seperti apa dia? gampang. Silakan. Tenang saja. Silakan. Bertanduk 7, bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Sebentar. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Keluaran 33 ayat 11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang kepada saya Musa. tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman, Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel Mana? itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih kopi depan ini. Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, Mana? dia turut kepada manusia. Mana? Nah, Mana? saya kasih lagi, dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, sesuatu sekarang yang saya minta seperti mana? lantai dari batu nilam dan yang kerangnya seperti lampu dan cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. internasional. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara Mana fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini tidak bisa kamu bisa buktikan Parah dari ini. kamu mau Parah. tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak Mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya terus Ini. kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong. bohong? Siapa Yesus. yang bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. bicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, datang boleh kau kepada- baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia sedang coba. menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau itu baca 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Baca lah. Baca dong, baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita tahan. 6 nomor Saya sudah 16. buktikan Coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kamu tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau yang lain. dong. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka Eh. kamu punya buku. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran kah? Mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang Saat ini itu nggak mau saja baca? Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya, saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Timotius. Suma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak, saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini. benar. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa,
yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Baca, coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 nomor dia 16. saya katakan, dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, tidak pertanyaan bisa saya, mengasihi Allah. tidak Dengar. ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tanya Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Jawabnya Itu Elohim Bang Juma. Ah, itu Elohim. Itu Elohim Iya. katanya. Ah, itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Nah, lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik. Tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa Nah, dengan yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, yang kedua. 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor Al-Quran. 22. Sebentar. Elohim Yang kau angkat maha dari 2 besar, Timotius 1, maha sebentar. tinggi, Cuma, tidak sebentar, saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri Bang yang Edi. menjangkau manusia. Pret kau. Bang. Makanya dia turun dari dalam Kacau ke ini, ruangan kacau, tempat. kacau. Dia lihat dia Kacau membawa ini, Musa kacau. naik ke atas gunung. Dia membawa Kacau. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa Kacau, melihat dia Allah. kacau. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus, sendiri yang turun. berarti Nah, Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan dia di parah. antara kita. Parah. Selesai. Para gerejanya Indra, besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas Kamu mau peresmian bantu saya kafe, punya dalil. kafe baru. Kamu mau angkat berapapun banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Jadi ya cara belajarnya gitu, saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? itu lebih tinggi daripada logika. Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia.
Dasar kampret. Saya baca buku. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Bara. Tajam mulut, mulutmu tajam, mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah, seluruh keturunan Allah hendak berdiam di dalam dia, di dalam apa rohnya. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya, bisa Tuhan mati. Sudah. Nah, tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Nah, bisakah Tuhan disunat lolotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang telanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Ahi Sugi diambil alih. Saya tinggal jawaban. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir, Pulau Samosir. Ya, Tuhan adalah mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai, kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Tuhan selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan. Alamak. Allah adalah roh. Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, silakan guru, ini anak TK ini silakan dibimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, gantian. Iya, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu, Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh, berarti dia bukan Tuhan. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi Bang, nanti setelah selesai ya, yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi, dia gemetaran, keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus tidak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan, ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? Yesaya 43 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus?
Gimana sih? Yes, siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah Dia iya, adalah makanya Allah tadi sendiri. saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesus. Yesaya, berarti itu ucapan Oh. Yesus, Yesaya. Dengar, Yesaya dengar. ucapan Oke, Yesus. kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Aku Yohanes memang 13 Tuhan. gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry Lah ya. iya, Kita punya berarti derajat adalah Tuhan. Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya. Gini loh Indra, saya itu sebentar, minta saya itu kasih tuh sekali lagi. itu tadi kan Tunggu. klaim. Kau dan Apa Bram, supaya saya buktinya? kasih sekali. Sampai ke dia Apa lain. buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja, saya juga bisa mengatakan saya Tuhan, tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Pakai data. Silakan.